Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat hingga detik ini. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat bimbingannya lah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Berdirinya saya di sini dengan maksud membawakan materi tafsir tentang ayat puasa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zariatul Zulfa dengan NIM 211104030018 dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Apakah kalian semua tahu apa pengertian puasa itu? Puasa berasal dari kata as-siyam yang berarti menahan diri. Namun secara istilah, puasa berarti menahan diri dari segala hawa nafsu dan segala hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa merupakan media kuat untuk membersihkan jiwa dan merupakan ibadah paling efektif untuk menahan hawa nafsu. Puasa merupakan bagian dari rukun Islam, yakni pada poin ketiga, yang berarti puasa merupakan salah satu syarat untuk umat Islam. Ibadah puasa ini telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu maulanal azim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada kaitannya puasa dengan keimanan seseorang. Allah memperintahkan puasa kepada orang-orang yang memiliki iman, dan demikian pula Allah hanya menerima puasa dari jiwa-jiwa yang memiliki iman di dalam hatinya. Imam Al-Tabari berpendapat bahwa dalam kalimat wahai orang-orang yang beriman, sudah terlihat jelas ayat tersebut ditujukan hanya untuk orang-orang yang beriman saja, yang dimana hatinya mengimani Allah dan Rasul-Rasulnya. Adapun tafsir dari ayat tersebut ialah menurut tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab, bahwasanya pada surah Al-Baqarah ayat 183 tersebut Allah mewajibkan puasa sebagai cara untuk membersihkan jiwa, mengekang hawa nafsu, dan sebagai perwujudan Allah dalam meninggikan derajat manusia, untuk membedakannya dengan binatang-binatang yang hanya mengandalkan hawa nafsunya dan mengikuti instingnya. Berpuasa juga syariat yang telah diwajibkan untuk umat-umat terdahulu. Jadi, jangan pernah merasa berat atau tidak ikhlas dalam melaksanakan puasa. Menurut Quraisy Shihab, puasa yang diajarkan Al-Quran dapat menumbuhkan kesucian jiwa, keikhlasan, dan ketulusan. Puasa juga dapat menjadi pengawas diri dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, selain itu, dalam ilmu kedokteran, banyak sekali manfaat puasa secara medis. Di antaranya, puasa dapat menjadi terapi dari berbagai penyakit seperti darah tinggi, diabetes,
Selain itu, puasa juga dapat memperbaiki sistem pencernaan dan mencegah infeksi persendian. Menurut tafsir Jalalain, maksud ayat tersebut ialah menjaga diri dari maksiat, karena puasa dapat mencegah syahwat yang menjadi sumber-sumber dari kemaksiatan. Pada kalimat telah diwajibkan atas kamu berpuasa, Al-Qurtubi menafsirkan sebagaimana Allah telah mewajibkan qisas dan wasiat kepada orang-orang mukallaf yang ada pada penjelasan ayat-ayat sebelumnya. Kemudian Allah juga mewajibkan kepada mereka puasa pada ayat ini. Dan dalam kalimat selanjutnya, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Imam Al-Alusi menafsirkan puasa itu sudah dikerjakan sebelum masanya Nabi Muhammad, yaitu sejak masa Nabi Adam alaihissalam. Dan terakhir, dalam kalimat agar kalian bertakwa, At-Tabari menafsirkan kalimat ini sebagai ajakan agar umat Islam bertakwa, yakni dengan menjauhkan diri dari makan, minum, dan berjima dengan istrinya ketika berpuasa. Sedangkan menurut tafsir Al-Miyasar, tafsiran dari ayat surah Al-Baqarah tersebut adalah, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang mengerjakan amal soleh yang sesuai dengan syariat Islam. Allah telah mewajibkan berpuasa atas kalian, sebagaimana Allah telah mewajibkan umat-umat sebelum kalian. Kemudian, kalian menjadikan diri dan perbuatan kalian sebagai pelindung, yaitu dengan cara taat dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, dari penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ibadah puasa hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang dimana hatinya hanya mengimani Allah dan Rasul-Nya. Dan puasa dapat memiliki banyak sekali manfaat, entah dalam ajaran agama Islam maupun dalam ilmu kedokteran, yakni puasa dapat menumbuhkan kesucian jiwa, keikhlasan, dan ketulusan, dan juga dapat menjadi bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam ilmu kedokteran, puasa dapat menjadi terapi dari berbagai macam penyakit dan dapat memperbaiki sistem pencernaan serta mencegah infeksi persendian. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kurangnya saya dalam penyampaian, saya mohon maaf. Karena pada dasarnya saya manusia dan saya sebagai mahasiswa tentu memiliki ilmu yang belum cukup. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.